Halo semua, kembali lagi bersama saya, Faris Zagifari, praktisi SEO dengan 4 tahun pengalaman dan hobi bermain sepak bola. Kali ini kita akan membahas tentang keluh kesah praktisi SEO. Salah satunya adalah sudah lama optimasi SEO, tapi traffic website-nya nggak naik-naik atau tidak menunjukkan kenaikan yang signifikan. Nah, ini keresahan banget nih pastinya. Misalkan udah optimasi 6 bulan, udah optimasi lebih dari setahun, tapi kok nggak kelihatan pertumbuhannya ya, terutama di traffic. Nah, kita akan ngebahas penyebab dan solusinya. Oke, ya ini emang keresahan sih. Jadi ada ekspektasinya dan ada realitinya juga. Kayak expectation versus reality. Jadi udah bulan demi bulan berlalu, dan berbagai konten dipublikasikan dan optimasi dijalankan, tapi angka kunjungan hariannya atau angka kalau dibandingin bulan itu ya nggak memuaskan kenaikan trennya atau bahkan nggak ada kenaikan sama sekali kelihatannya. Akhirnya bisa ada keraguan untuk strategi. Akhirnya bisa bikin skeptisme. Nah, cara yang optimasinya apakah salah, apakah ada keyword yang keliru, atau ada masalah hambatan yang ternyata menyumbat ini jadi bottleneck. Ya ini sih. Jadi traffic yang nggak kunjung naik itu sebenarnya, atau ya traffic yang nggak naik-naik sebenarnya bukan berarti ada masalah sih, tergantung. Bahkan bisa bukan berarti optimasi SEO-nya nggak bekerja. Nah, sebenarnya ada sinyal, ini cuma ada sinyal aja kalau ada bottleneck. Terus ya tentunya kita bisa lihat lagi kalau trafficnya nggak terlalu naik, tapi kalau memang secara bisnis result masih bagus ya nggak masalah. Tapi intinya adalah kalau traffic SEO itu nggak naik-naik tapi dalam optimasi, ya sebenarnya cuma ada bottleneck di bagian trafficnya. Nah itu yang perlu kita kaji penyebab dan solusinya. Nah penyebabnya kenapa bisa optimasi lama tapi nggak kunjung ada apa, nggak naik-naik trafficnya. Ya bisa aja ada masalah SEO yang terabaikan. Nah ini kembali ke fondasi ya, kalau teknikal SEO-nya jelek ya nggak akan bisa muncul di mesin pencari. Kalaupun rajin, kita buat konten dan bangun otoritas topik, kalau halaman nggak bisa di crawl, nggak bisa diindeks, bisa sangat lambat, dan masalah lainnya di bagian teknis ya nggak pernah tercapai sih. Karena itu perlu ada audit teknis secara rutin. Terus bisa jadi karena persaingan di SERP-nya sangat ketat. Nah, tentunya SEO itu kan ada kompetitor ya. Nah, kalau kompetitornya punya keunggulan lebih banyak, ya memang akan lebih sulit persaingannya. Jadi kelihatannya SEO-nya nggak naik-naik performanya. Terus bisa jadi karena kurang EAT-nya, ya website-nya generik aja, misalkan nggak ada about us-nya, nggak layak dipercaya, gitu-gitu. Terus topik authority-nya nggak jelas, gado-gado, semua dibahas. Ya semua apapun dimakan. Sebenarnya sih ya bagusnya sih fokus ke satu topik tertentu aja. Terus sama bisa jadi kurang optimasi page SEO. Ini pengalaman milik YouTube ini. Pernah ada klien saya itu udah bagus on page dan teknikalnya, tapi dia nggak mau jalanin off page SEO. Akhirnya ya kalah ada secara ini sih dari kompetitor, karena kompetitornya meski dia kan jalan semua on page off page sama teknikalnya, ya harus jalan semua kalau mau bersaing. Nah solusinya apa? Ya tergantung dari akar masalahnya sih. Kalau ada kendala teknikal SEO, ya sudah perbaiki dulu kesehatan di situs, mulai dari crawl-nya, indeksnya, rolling speed-nya, ya sebelum akhirnya ya nambah volume konten atau optimasi SEO. Jadi intinya balik lagi ke masalahnya. Terus kalau persaingan terlalu ketat gimana? Ya coba cari low-hanging fruit-nya, kira-kira mana kata kunci atau query atau topik yang kira-kira bisa bersaing di kondisi kita sekarang untuk dapat traffic yang cepat. Tapi ini enggak untuk ini ya. Ini short term quick win aja. Ya tetap perlu ada strategi jangka panjang. Nah, terus kalau masalahnya ada di on-page dan teknik yang sudah bagus nih, tapi stagnan, ya kalau gini caranya ya on-page SEO-nya harus diperkuat banyak-banyak kerjasama dengan TPR sama campaign dengan blogger yang legit. Oke, jadi definisikan dulu kenaikan targetnya, ukur secara objektif, kapan traffic dikatakan naik signifikan, sama kapan dikatakan tidak naik-naik. Tentukan parameter yang jelas, pakai persen bisa. Terus berdamaikan masalahnya secara utuh. Gak ada jawaban yang absolut, jawabannya pasti depends. Jadi analisis dulu akar masalahnya apa dan tentukan solusinya berdasarkan masalah.
Cara tahunya gimana? Harus ada SEO audit yang komprehensif. Dan tentunya SEO audit komprehensif ini berguna untuk identifikasi penyebab yang pasti dan akhirnya merumuskan solusi agar masalah traffic yang naik-naik ini bisa diselesaikan dengan baik. Nah, kalau websitemu itu traffic websitenya masih stuck dan tidak naik-naik setelah optimasi cukup lama, ya saya bisa bantu untuk audit. Nanti tinggal japri saya aja. Ya kurang lebihnya sih, ya memang kalau ada optimasi lama tapi traffic yang naik-naik itu sebenarnya itu masalah, tapi bisa juga jadi masalah tergantung dari tujuan dari website itu sendiri. Kalau emang traffic website yang stagnan, tapi kita atau apa, udah optimasi lama tapi traffic nggak naik-naik, tapi ada masalah di bisnisnya aman aja ya nggak masalah. Tapi kalau memang targetnya traffic dan masuk KPI, ya itu jadi masalah. Nah, kalau emang masalahnya kayak gitu ya harus ini sih, harus dilakukan audit dan saya nyediain itu. Optimasi lama, tapi traffic gak naik-naik. Ya, saya terbuka untuk konsultasi dan buka jasa SEO audit. Nah, kalau ada punya masalah ini, silakan konsultasi sama saya. Semoga video ini bermanfaat dan traffic yang gak naik-naik setelah optimasi lama ini bisa terselesaikan. Sampai jumpa ke video berikutnya.